Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, selamat berjumpa pada pagi hari ini. Kita akan bersama-sama mendengarkan renungan doa pagi. Saya mengajak kita sekalian untuk bersatu di dalam doa. Saudara, mari kita berdoa. Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kalau pada pagi hari ini kembali kami akan mendengarkan firman-Mu yang boleh menjamah hidup kami, membuat kami semakin memahami arti kasih yang Engkau nyatakan melalui kematian dan kebangkitan-Mu. Dan biarlah Engkau memberkati kami semua supaya apa yang boleh kami dengar menjadi berkat dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat di dalam kitab 1 Petrus pasal 4 ayat ke-7, ayat pertama sampai ke-8 dengan tema kasih menutupi banyak dosa. Demikianlah firman Tuhan. Jadi karena Kristus telah menderita secara badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena siapa yang telah menderita secara badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang tersisa dalam hidup ini jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu mempergunakan untuk melakukan apa yang suka dilakukan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam berbagai hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu, mereka heran bahwa kamu tidak turut menceburkan diri bersama mereka dalam kubangan, ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Namun, mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan waspadalah, supaya kamu dapat berdoa. Yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Dan saudara, yang menjadi fokus pada perenungan pagi hari ini terdapat di dalam 1 Petrus 4 ayat ke-8, yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Saudara, bicara tentang kasih, tentu kita bersyukur bahwa sebagai seorang Kristen, kita sudah merayakan Paskah, suatu pesta kemenangan iman yang menyatakan bahwa kita semua hidup di dalam nilai-nilai Kristus yang sudah memenangkan kita. Nah, oleh karena itu kalau pada pagi hari ini kita bersama-sama berbicara tentang kasih menutupi banyak dosa, mungkin hal ini seringkali menjadi pertanyaan banyak orang. Terutama kalau kita tadi fokus kepada ayat ke-8 yang menyatakan, tetapi yang terutama kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Saudara, orang akan bertanya di sini, mengapa dikatakan kasih menutupi banyak sekali dosa? Kalau kasih menutupi banyak sekali dosa, bukankah itu berarti kita tidak perlu menegur orang yang bersalah dan membiarkan saja dosa-dosa itu bertambah banyak atau perbuatan-perbuatan dosa itu bertambah banyak? Apakah ini berarti kita tidak perlu menegur orang? Apakah ini berarti kita menutup mata terhadap kesalahan orang lain? Apakah kita harus membiarkan orang terus berbuat salah dan menganggap itu hal yang biasa saja? Saudara, tentu maksud dari ayat ini bukan demikian. Kasih yang dimaksud Petrus di sini bukan membenarkan dosa, tetapi justru memilih untuk tidak membalas dosa dengan kebencian. Kasih tidak berarti menyetujui kesalahan,
Tetapi kasih justru mengajak kita untuk tidak memperbesar dosa orang lain, tetapi berusaha memulihkan orang berdosa itu untuk kembali kepada jalan yang benar. Karena seorang teolog yang bernama C.S. Lewis pernah berkata, saudara, mengasihi itu berarti siap untuk terluka. Apa artinya buat kita, saudara? Artinya, setiap orang yang memilih untuk mengasihi pasti akan mengalami kekecewaan, mungkin juga terluka karena kata-kata orang lain, atau juga perbuatan-perbuatan kesalahan orang lain yang harus ditimpakan kepada hidup kita. Tetapi saat itulah kita memilih untuk tidak menyimpan luka itu, untuk tidak hanya menyimpan kekecewaan itu supaya nanti satu saat kita akan membalasnya. Tapi sebaliknya, kita akan merenungkan apa arti kasih ketika kita terluka. Kalau kita dikasih orang, kita pasti senang ya. Diperhatikan orang, dipedulikan orang, kita pasti semua senang. Tapi bagaimana kasih itu punya makna yang dalam ketika orang lain melukai kita, ketika orang lain mengecewakan kita? Apakah kita memilih untuk tidak membalasnya, atau sebaliknya kita memendamnya untuk satu saat nanti kita akan membalasnya? Nah, saudara, hari ini kita belajar lewat surat Petrus. Di dalam surat Petrus ini kita berjumpa dengan jemaat-jemaat di sana yang juga mengalami tantangan-tantangan atau tekanan penderitaan yang sangat-sangat tidak mudah. Mereka mengalami sebagai seorang Kristen, mereka difitnah. Mereka diperlakukan tidak adil. Mereka juga disakiti oleh orang-orang lain yang sebenarnya mereka sudah melakukan hal yang baik, hal-hal yang benar. Nah, dalam situasi seperti itulah sangat mudah manusia untuk membalas, menyimpan dendam atau memperbesar kesalahan orang lain itu. Nah, karena itulah di sini Petrus menasehati mereka, kasihilah sungguh-sungguh. Mengapa harus mengasihi sungguh-sungguh? Karena saudara, tanpa kasih, komunitas akan menjadi hancur oleh karena kesalahan, dosa, atau perbuatan yang melukai. Tetapi sebaliknya, ketika kita mau belajar bahwa komunitas itu hadir untuk memulihkan setiap orang, maka kita belajar bahwa kesalahan sesama pun bukan berarti harus diperbesar begitu ya. Tetapi dicari jalan keluar untuk ada di dalam pemulihannya. Makanya kalau dikatakan kasih menutupi banyak dosa, itu berarti menutupi di dalam ayat ini mau mengatakan bukan berarti menyembunyikan dosa supaya tidak terlihat. Tetapi justru mau mengajarkan kepada kita kalau orang melakukan dosa, kita jangan terjebak untuk mempermalukan orang itu. Kita jangan terjebak untuk menyebarkan perbuatan kesalahan orang lain, hal-hal yang mempermalukan orang lain, atau kita jangan memperbesar kesalahan-kesalahan orang lain yang mungkin orang lain itu bisa saja melakukannya tanpa sadar begitu ya. Ataupun kalau sadar pun kita tetap harus memberi ruang pemulihan bagi orang itu. Nah, karena itulah kasih bekerja dengan cara apa, saudara? Dengan cara tidak mempermalukan, dengan cara tidak mengungkit-ungkit masa lalu, dengan cara tidak menyebarkan kesalahan-kesalahan orang lain. Seperti apa yang dikatakan juga di dalam Amsal 10 ayat ke-12 yang mengatakan demikian, saudara. Kebencian itu menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Artinya apa, saudara? Kebencian itu memperbesar dosa, tetapi kasih justru memperkecil dampak dari dosa itu sendiri. Misalnya, ketika seseorang melakukan kesalahan, sebenarnya ada dua pilihan di sana. Pilihan pertama, kita bisa menyebarkan kesalahannya kemana-mana, menggosipkannya, mempermalukannya, menghakiminya. Tetapi, kita juga bisa memilih untuk tidak menjadikan konflik yang kecil itu menjadi tambah besar. Kita bisa memilih dengan cara apa? Dengan cara menegur dua belah pihak saja, orang yang salah itu dengan kita.
Nggak usah mengajak-ngajak banyak orang supaya orang jadi banyak tahu begitu ya. Dan belajar juga untuk mengampuni kesalahan orang itu. Dan juga tidak belajar untuk mempermalukan kesalahan yang ia sudah lakukan. Kenapa? Karena kita tahu kalau kita memendam dan apalagi menyebarkannya, maka itu akan semakin merusak hubungan relasi yang ada, terutama dalam membangun komunitas kita. Nah, karena itulah kasih yang menutupi dosa itu adalah kasih yang memulihkan. Kasih Kristen bukan sekedar perasaan Bapak Ibu, tetapi kasih Kristen adalah kasih untuk memilih untuk memulihkan kehidupan ini. Dan seorang yang bernama Martin Luther King Jr. itu pernah berkata demikian. Kegelapan tidak dapat mengusir kegelapan, hanya terang yang bisa. Demikian juga dengan kebencian tidak bisa mengusir kebencian. Hanya kasihlah yang bisa mengusir kebencian itu. Jika dosa dibalas dengan kebencian, maka hanya lahir apa? Dosa-dosa baru lainnya. Tetapi ketika dosa dijawab dengan kasih, dengan pemulihan, dan juga dengan pengampunan, maka kita melihat bahwa hidup ini akan bisa dijalani dengan penuh damai, penuh kelegaan, penuh damai sejahtera, karena orang sama-sama belajar dari kesalahannya. Karena kita yakin ya Bapak Ibu bahwa kalau kita merasa diri kita itu benar, pasti orang lain juga merasakan dirinya benar. Tapi kalau kita juga merasakan kita punya banyak kekurangan, kesalahan, orang lain pun juga akan belajar di sana bahwa mereka pun juga punya kekurangan dan kesalahan. Nah, karena itulah seperti juga contoh yang paling konkret, yang paling nyata adalah di dalam diri Yesus Kristus, kita melihat bahwa puncak dari kasih yang menutupi dosa itu ada pada diri Yesus. Di atas kayu salib, Yesus tidak berkata kepada orang-orang yang menganiaya dia, yang mencaci maki dia, yang menghina dia, bahkan yang menyalibkan dia. Yesus tidak mengatakan hukum mereka, salibkan mereka. Tetapi Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka. Artinya apa? Yesus di sini tidak membenarkan dosa manusia, tetapi dia memilih untuk tidak memperbesar banyak dosa-dosa manusia, tetapi dia memilih untuk menanggungnya, supaya manusia bisa dipulihkan, bisa dibenarkan di dalam Tuhan, bisa mengalami pembaruan hidup. Itulah arti kasih yang menutupi dosa. Seorang yang bernama Dietrich Bonhoeffer itu pernah mengatakan, menjadi orang Kristen berarti mengampuni yang tidak layak diampuni. Karena Allah telah mengampuni yang tidak layak diampuni di dalam diri kamu. Artinya saudara, sebenarnya di dalam diri kita masing-masing banyak sekali perkataan, perbuatan, bahkan pikiran-pikiran yang sebenarnya tidak layak untuk kita lakukan dengan mengecewakan hati Tuhan. Tapi toh Tuhan dengan tangannya yang penuh kasih itu merangkul kita, menjamah hidup kita, supaya kita hidup di dalam pembaruan. Nah, karena itulah kita juga diajak untuk tidak membiarkan kuasa dosa itu tetap tumbuh subur di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Dan Petrus dalam hal ini pernah mengatakan, yang terutama kasihilah sungguh-sungguh. Artinya, kasih harus menjadi prioritas utama di dalam relasi kita. Baik itu di dalam keluarga, dalam hubungan antara suami dengan istri, antara orang tua dengan anak, antara mertua dengan menantu, antara saudara ipar, ataupun juga ketika kita bertemu dalam kehidupan komunitas gereja, atau ketika kita berada di dalam persekutuan. Saudara, kita harus menyadari kita semua ini tidak sempurna. Selalu ada yang namanya kesalahan, kekurangan, keterbatasan, perkataan yang melukai, perbuatan yang tidak menyenangkan. Selalu itu ada. Tapi pertanyaannya bukan apakah orang lain akan berbuat salah. Pertanyaannya buat kita adalah bagaimana kita merespon kesalahan itu. Apakah kita memperbesar kesalahan itu, membuatnya menjadi seakan-akan orang harus datang di dalam pengakuan, lalu mereka
ditekan ya atas segala perbuatan-perbuatan mereka, tidak, saudara. Sekali lagi kita belajar untuk menutupinya di dalam kasih. Nah, karena itu kalau hidup kita saat ini Bapak Ibu di tengah-tengah perang yang luar biasa antar negara, antar bangsa, di mana begitu banyak korban-korban berjatuhan, baik korban material maupun juga manusia dan lain sebagainya. Apa yang masih bisa kita lakukan, saudara, dalam skop yang paling kecil? Bukankah kita bisa melakukan, bukan dengan budaya mempermalukan orang, dengan budaya membuka kesalahan orang, dengan budaya menghakimi orang tanpa belas kasihan. Tetapi mari kita belajar, yang terutama adalah kasihilah dengan sungguh-sungguh. Karena di dalam kasih kita punya kuasa, dan kuasa itu kuasa yang luar biasa untuk meredakan pertengkaran, untuk memulihkan hubungan, untuk menutupi banyak sekali dosa. Dan biarlah ini menjadi bagian yang kita hidupi, sehingga kemenangan Kristus di atas kayu salib dan kebangkitan Kristus itu menjadi bagian yang kita hidupi juga dalam hubungan kita dengan sesama kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kepada kami betapa di dunia yang penuh banyak sekali pertengkaran, perang, kebencian, dendam. Apa yang bisa kami lakukan, Tuhan? Hari ini kami belajar bahwa kasih menutupi banyak dosa. Kami ingin belajar bukan menutupi dosa, tetapi kami belajar bagaimana tidak melawan kebencian dengan kebencian, kemarahan dengan kemarahan, balas dendam dengan balas dendam, tetapi kami belajar untuk membangun kehidupan ini penuh dengan kasih dan kedamaian. Kami percaya Tuhan pakai, Tuhan utus di tengah-tengah dunia ini, sehingga kehidupan dari skop yang paling kecil, menengah sampai yang paling luas, kehadiran kasih itu membawa kondisi yang semakin baik untuk dunia lingkungan kami ini. Dan Tuhan, pakailah setiap kami untuk menjadi alat di tangan Tuhan, menjadi terang kasih Tuhan dimanapun Tuhan menempatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang adalah juru selamat dalam hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya.